sekarang kita akan belajar satu pattern ya. Pattern itu adalah teknik yang umum digunakan ya dalam membuat aplikasi web. Namanya istilahnya adalah PRG pattern ya. PRG. Belakang kelihatan nggak? Oke, ini P-nya ini adalah post, kemudian R-nya ini redirect, kemudian G-nya ini adalah get, ya. Get. Nah, ini gini caranya. Jadi misalnya kita punya ada form input ya, form input. Nah, form input di sini kita tampilkan form, misalnya nama, kemudian email. Kemudian di sini ada text fieldnya kan ya, text fieldnya. Nah kemudian di sini ada tombol submit misalnya, atau simpan lah gitu ya, simpan. Nah ini si form ini kita mau submit. Setelah kita isi, kita tekan simpan, tentunya kita akan dikirim ke server ya, ke aplikasi web. Nah ini biasanya kan kita submitnya menggunakan metode yang namanya post ya, post. Apa bedanya post sama get? Kalau get itu nanti semua yang kita isi di sini itu nanti akan dipasang di akan dipasang di URL. Jadi misalnya di sini kita post ke kita kirim ke URL slash registrasi gitu ya, /reg. Nah kalau misalnya kita get, maka di sini dia akan kasih tanda tanya. Kemudian semua parameter ini dia pasang di sini. Misalnya nama sama dengan Andy. Kemudian antar variabel akan dipisahkan tanda dan gini ya, ampersand. Kemudian emailnya sama dengan apa gitu ya. Nah jadi data-data yang kita kirim itu dikirimnya nanti akan melalui URL ya. Nah kalau get itu seperti itu. Kalau post gimana? Kalau post nanti dia akan kirim misalnya di sini /registrasi /reg. Nah, di sini nanti ada URL-nya, kemudian di sini ada request body-nya ya. Jadi nanti ada request body. Nah, request body isinya sebetulnya sama kayak gini. Nama sama dengan bla bla, kemudian dipisahkan tanda dan, kemudian email sama dengan ini. Ya. Jadi dia tetap ininya kontennya sama persis, cuma beda penempatannya, yang satu ditempatkan di di URL, yang satu di dalam request body. Nah kemudian di sini kita akan proses, misalnya di sini kita insert ke database ya, insert ke database. Nah setelah ini kita kan mau menampilkan halaman konfirmasi ya, misalnya terima kasih ya, terima kasih Anda sudah mendaftar gitu ya. Nah gini. Yang dilihat user adalah setelah dia simpan maka akan keluar terima kasih. Nah ada beberapa cara untuk menampilkan terima kasih ini. Ini bisa langsung kita return, kita balikin HTML, kita render HTML, kita generate HTML terima kasih. Misalnya di sini /bold, kemudian terima kasih, tutup lagi bold ya. Ini di sini pada paham HTML kan ya. Nah jadi di sini kita langsung keluarin HTML. Tapi ini salah ya. Nah kenapa salah? Karena kalau misalnya si user itu menekan tombol refresh, maka refresh itu dia akan mengulangi lagi ini satu siklus ini ya. Jadi diulangi lagi satu siklus ini sehingga dia posting sekali lagi, sehingga dia post sekali lagi, jadinya double post. Jadi kalau ditekan refresh, insert lagi sekali lagi. Nah jadi ini akan diulangi lagi, insert lagi. Kalau dia tiga kali refresh, berarti nanti di database akan ada 3 record karena refreshnya 3 kali. Nah gimana cara menghindari ini? Jadi ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Jadi ini jangan ya, ini jangan dilakukan. Nah caranya adalah yang benar itu kita di sini kita akan kirim redirect namanya. Nah, jadi di sini kita bukan kirim HTML, tapi kita kirim HTTP status 302 redirect.
Redirectnya kemana? Nah, redirect itu harus menyebutkan tujuannya. Jadi redirect ke halaman konfirmasi. Nah, kemudian si browsernya ini, sini kan dia diterima browser. Nah, browser begitu dia terima 302, maka dia akan melakukan request lagi ke sini /konfirmasi. Nah, ini requestnya get. Nah, baru di sini nanti dia akan kembalikan ini halaman terima kasih ini. Terima kasih ya. Nah, terima kasih, baru di sini kita render HTML-nya. Bold, terima kasih, kemudian tutup bold. Nah, gini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita jadi habis post, kita insert ke database, kita kirim 302 ya. Jadi dari sini ke sini. Kita kirim 302, browsernya redirect, dia get lagi. Jadi ini requestnya terpisah. Kalau ini kan satu request. Jadi sehingga kalau misalnya halaman konfirmasi ini di refresh sama usernya, maka yang dia refresh cuman yang bawah ini aja. Jadi nggak akan ada double post. Ya. Nah, itu namanya post redirect get pattern. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita akan demokan gimana cara codingnya ya. Cara codingnya kalau misalnya tadi kita yang langsung render HTML, berarti kan di sini kita langsung mengembalikan ini ya model map sini. Nah, sekarang di sini sudah saya tambahkan formnya. Jadi di sini kalau dia ada form inputnya, metodenya post, kemudian di sini ada tombol submit. Ya. Nah, kita coba implement. Nah, di sini kan kita kasih annotation get mapping registrasi. Ini biasanya kalau saya antara menampilkan form dengan submit form itu URL-nya sama. Jadi sama-sama registrasi. Cuman bedanya nanti beda metodenya. Kalau menampilkan form itu pakai get, kalau memproses form itu menggunakan post. Ya. Jadi di sini saya bikin lagi satu metode lagi. Nah, ini saya tunjukin cara yang salah dulu ya. Gimana kalau kita pakai yang ini, yang di atas itu, yang nggak pakai redirect ya. Kalau nggak pakai redirect berarti kita kan langsung render HTML ya di sini ya. Langsung render HTML. Nah, render HTML itu ya kita balikin template ya. Balikin template ya menggunakan model map berarti kan. Oke, nah di sini kalau di Spring kalau kita mau menyebutkan view-nya itu kita menggunakan model and view. Kalau tadi kan cuma model map aja ya, jadi cuma data. Karena nama HTML-nya sama dengan nama URL-nya. Tapi di sini kita URL-nya registrasi, tapi kita mau menampilkan HTML konfirmasi. Nah, jadi di sini kita beda nih antara URL sama nama file. Nah, jadi di sini kita menggunakan model and view, kemudian kita sebutkan view name-nya konfirmasi, baru kita return ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba tes. Oke, ini formnya sudah muncul ya. Kita klik daftar. Request method post unsupported. Oh, ini ada, sorry, ini jalannya di sini. Jadi saya harusnya jalan di sini juga.
Oke, ini get ya. Jadi kalau kita ketik URL di browser, kemudian kita ketik enter, itu dia requestnya get. Ya. Kalau post itu biasanya ya submit form. Kenapa dia jadi post? Karena di sini di formnya kita sebutkan bahwa dia submitnya actionnya post, metodenya post. Jadi begitu kita klik, maka dia akan kirim melalui HTTP post. Nah ini begitu kita klik daftar. Nah ini konfirmasi kan ya, muncul ya. Nah ini kita lihat di lognya, ini kan menjalankan metode tampilkan form registrasi. Ya. Oh di sini harusnya kita kasih log juga ya. Oke, nah di sini saya tambahkan log. Seharusnya nanti di sini insert ke database ya. Nah sekarang saya klik lagi di sini get dulu ya, get. Jadi kalau get itu ya kita ketik URL-nya, klik enter. Nah di sini kalau kita lihat lognya, di sini menjalankan metode tampilkan form registrasi. Ya, ini mungkin belakang nggak kelihatan, ntar saya naikin. Nah ini lognya ya. Ini jadi paling bawah sekarang, paling bawah lognya menjalankan ini. Ini biasanya saya enter supaya ada space-nya. Nah, kemudian di sini kita klik daftar. Klik daftar. Nah, di sini kalau kita lihat muncul dia seharusnya nanti di sini insert ke database ya, karena ini adalah log output dari metode post tadi ya, metode proses form registrasi ini ya. Nah, sekarang kalau kita refresh page ini ya. Ini kita refresh, pencet yang ini. Confirm. Nah, biasanya kalau di browser kan suka ada ini ya. Confirm form resubmission. Jadi dengan kita refresh kita sama aja submit form sekali lagi. Apakah kamu yakin gitu ya? Ya kalau user kan biasanya kan dia malas baca ya, apalagi bahasa Inggris gini. Oh ini yang disarankan ini nih. Ya udah enter aja. Gitu. Nah di sini dia jalan 2 kali. Nah di sini ya. Jadi insert 2 kali. Nah ini kalau tidak pakai post redirect get pattern. Jadi kalau dia refresh berkali-kali, refresh, continue. Nah, ini nanti dia submit lagi tuh. Ya. Nah, gimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya ya kita bikin redirect. Ya. Oke, nah kita return redirect. Tentunya di atas tetap kita save ke database, cuman bedanya kita nggak return HTML tapi kita return redirect. Oke, ini get dulu ya, get. Ini menjalankan metode tampilan, enter, kemudian kita klik daftar. Nah, daftar ini dia seharusnya insert ke database, oke ya. Nah, sekarang kita refresh. Ini kita lihat URL-nya udah ganti ya. URL-nya di sini sekarang konfirmasi, kalau tadi masih registrasi. Ini kalau kita refresh berkali-kali pun, ini kita refresh ya. Ini kalau kelihatan belakang ini kedip ya, artinya dia sudah ini. Nah ini kalau kita refresh tapi di sini tidak ada insert lagi, ini udah cukup 1 kali aja gitu ya.
Nah, jadi itu namanya post redirect pattern, post redirect get pattern. Jadi setelah post kirim redirect sehingga nanti browsernya get ya. Nah, ini mau bikin aplikasi web apapun, mau Java, PHP, Node.js, Python segala macam, ya kalau mau proses form harusnya seperti ini. Ya. Oke, ini apa sudah diimplement, nanti tinggal dibikin apa form-formnya aja atau kontennya yang betulan. Silakan dicoba dulu. Ya. Mungkin kita break ya, Mas Hendy ya?